Jadi jangan bicara HAM kalau dia aja masih korupsi dan mengancam HAM orang lain gitu. Bahkan ketua KPK aja korupsi kan. Bener kata Mas tadi, ingin membalikan modal politiknya kan buat pemerintah, buat Prabowo ya. Tolong jangan kasihan lah sama koruptor ya. Ibaratkan para koruptor itu sebagai pelari maraton, itu finishnya di mana? Itu finishnya di luar negeri, bos. Ya, benar. Oh iya, kalau menurut Mas Fuad sendiri itu kan terkait dengan suatu keapatisan masyarakat ini yang terjadi sekarang ini kan, itu kan kalau mengikuti satu tren di media sosial itu kebanyakan ya bodoh amat lah masyarakat terkait dengan suatu penyelenggaraan negara ini. Sebenarnya kalau kita dipikir-pikir itu sangat berpengaruh juga terhadap satu kehidupan ke depannya gitu. Mungkin apakah dengan adanya suatu pendidikan yang berkualitas itu kan, khususnya di masyarakat ini yang pendidikan merata gitu kan, mungkin bisa gak kesadaran-kesadaran dari masyarakat itu akan sadar akan hal-hal yang tindak pidana khususnya kayak seperti korupsi ini itu sangat berpengaruh kepada diri sendiri, baik itu dari kalangan masyarakat banyak gitu. Bisa sama dengan pendidikan tadi ya, itu kan kebutuhan dasar kan, dasar banget bagi setiap manusia kan. Ada indeks kesejahteraan masyarakat tuh ada 3 kan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ya benar. Kalau nggak salah ya, pokoknya yang karena pokoknya ada pendidikan di situ. Pendidikan di pertama tuh. Ya tadi karena masyarakat itu masih bodo amat gitu kan. Tadi kan yang saya bilang tadi di awal kan, masyarakat juga kalau misal dikasih akses juga bakal korupsi juga kalau dengan kondisi sekarang gitu. Karena tadi banyak lah kalau misalnya ada orang terkena musibah di jalan itu kan diambil barang-barangnya sama masyarakat itu sendiri kan. Padahal ya mungkin kalau misal masyarakat itu sekarang dikasih akses buat jadi pejabat, mungkin dia bakal korupsi juga, bahkan takutnya lebih parah lagi. Iya, makanya pendidikan anti korupsi harus digalakan lah. Oh ya, ngomongin terkait dengan soal pendidikan itu kan, kalau dari Mas Fuad sendiri apakah perlu kan itu kan pendidikan anti korupsi ini dimulai dari apa namanya sejak dini gitu untuk ya ini membangun satu kesadaran itulah tadi. Kalau menurutku ya perlu sih dari sejak SD mungkin ya, anak-anak diajarin lah, diedukasi lah pendidikan anti korupsi ya, gitu ya. Dengan yang praktis juga, peran orang tua juga kita bahwa kalau saya di keluarga saya itu sudah diajarin gitu Mas, misal ada duit 2.000 di jalan nih, nggak usah diambil gitu, mungkin orang yang punya itu nyariin gitu. Kalau saya dulu itu diambil Mas, itu waktu zaman dulu ya. Ya itu. Tapi gimana dari kalangan ini ya, menyangkut terkait dengan satu kalangan dari lingkungan juga kan. Iya. Mungkin dari lingkungan Mas Fuad ini bisa dibilang terkait dengan suatu kesadaran akan pendidikan itu tinggi gitu apa gimana, atau ada dari dorongan orang lain gitu untuk Mas Fuad bisa menjadi menjadi mahasiswa seperti sekarang gitu. Ya, lingkungan berpengaruh Mas, lingkungan. Kalau kan juga kita nggak bisa milih dilahirkan di keluarga mana gitu kan. Ya tadi lingkungan itu berpengaruh. Misal kita lahir di lingkungan maaf ya, ini masyarakat kumuh misal yang di bawah garis kemiskinan gitu kan, itu mungkin dari lingkungannya mewajarkan hal-hal seperti mencuri gitu kan, jadi wajar gitu kan. Ya balik lagi ke lingkungan tadi Mas, dan juga peran pemerintah di sini buat meratakan tingkat pendidikan, akses kesehatan di semua wilayah gitu, supaya nggak ada ketimpangan di situ. Karena lingkungan juga berpengaruh dengan karakter seseorang gitu. Seorang yang dilahirkan di desa beda kan dengan karakter orang yang dilahirkan di kota kan, beda kan. Ya itu tadi, pemerataan pendidikan juga penting, kesehatan juga, dan kesejahteraan juga. Ingat ya sobat Korban Ghosting, pendidikan itu tetap nomor 1 ya dari pendapatnya Mas Fuad sendiri itu kan. Bukan malah terkait dengan satu yang program-program yang kemarin itu ya yang namanya MBG. Nah, tetap pendidikan, karena pendidikan itu membangun suatu kesadaran akan kehidupannya ke depannya juga, baik itu dari segi kesadaran terkait dengan suatu
dirinya sendiri, baik itu kepada orang lain itu. Ngomongin lagi ya terkait dengan balik lagi ya tadi kepada korupsi tadi itu Mas, tindak pidana korupsi itu kan. Korupsi ini apakah ada perencanaan sebelumnya atau gimana sih Mas? Maksudnya perencanaan Alurnya gitu. Alur ya. Jadi kan Apakah sudah direncanakan gitu? Misal saya ya contohnya ya. Saya ini jadi pejabat gitu, jadi anggaplah jadi gubernur gitu kan. Iya. Mungkin sudah dilantik, itu ada kepikiran gitu kan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi atau gimana gitu sih Mas? Soalnya kan biaya kos untuk politik itu kan mahal gitu kan. Oh iya. Kemungkinan atau seorang pejabat itu melakukan satu tindak pidana korupsi atau dia ridho terkait dengan suatu dia mau mengabdi kepada negara itu. Iya. Gini, jadi ada beberapa pejabat yang memang benar kata Mas tadi ingin membalikan modal politiknya kan udah ngabisin berapa miliar duit kan buat menangin misalnya di bupati, jadi wali kota. Pas dia menjabat itu mungkin di hatinya itu ada keinginan buat ngebalikin modal tersebut. Tapi ini nggak semua pejabat ya. Saya nggak bilang semua pejabat kayak gitu, tapi ada beberapa kayak gitu. Adalah gitu ya, pokoknya gitu ya. Jadi alur korupsi ini bisa aja kan di manajemen itu kan ada namanya planning, organizing, actuating, controlling. Gitu. Misal jadi sebenarnya korupsinya terjadi karena ada celah di proses tersebut. Misal di perencanaan, kita mau merencanakan bangun jembatan misal, tapi di jembatan itu masih bagus itu, mungkin renovasi lah atau apalah. Dan sebenarnya di daerah lain itu gini. Jadi perencanaan itu kan harus dengan sosial need kan, harus dengan kebutuhan masyarakat kan kita membuat kebijakan perencanaan gitu. Tapi beberapa pemangku kebijakan itu enggak memperhatikan itu. Jadi misal ada yang ngebangun gapura, kan banyak tuh yang viral ngebangun gapura yang nggak ada fungsinya kan. Tapi anggarannya besar banget. Nah itu bisa jadi celah korupsi di situ. Padahal ada kebutuhan lain, misal bangun jembatan, bangun sekolah gitu. Tapi si pemerintah ini malah milih bangun aksesoris aja buat kota gitu kan. Bangun spot foto lah. Saya dapat melihat di media sosial itu terkait dengan suatu pembangunan anggaran. Padahal buat suatu bikin patung gitu kan. Di mana untuk akses di publik gitu kan, untuk buat spot foto-foto dan di publik itu anggarannya sangat bermiliar-miliar tapi hasilnya nggak memuaskan. Ya itu terjadi di proses itulah. Tadi kan proses planning itu kan harus sesuai kebutuhan masyarakat ya, supaya nggak ada celah korupsi. Terus pas implementasinya biasanya juga ada celah korupsi juga tuh. Polanya gini, kalau di implementasi itu markup anggaran tadi, misal bangun jembatan supaya si pelaksana ini dapat keuntungan itu membeli bahan bakunya itu yang di bawah harga standar gitu, yang udah dianggarkan. Jadi anggaran buat semen misal 100.000, tapi dia beli yang 80.000 gitu. Jadi kan itu 20.000-nya masuk kemana nih? Ke kantong siapa? Itu merupakan satu markup anggaran ya, pengembangan anggaran. Terus pas LPJ juga pas controlling kan laporan juga dimanip juga tuh nota-notanya. Manipulasi gitu ya. Itu mungkin kalau kita berbicara suatu manipulasi itu kan sebenarnya sudah merasakan juga kan itu kan. Khususnya di suatu kalangan mahasiswa itu sudah mengerti kan. Mungkin ini masuk lagi terhadap dengan suatu tahapan yang terlibat dalam sebuah, tadi kan itu proyek kan itu. Iya, proyek gitu kan. Memungkinkan terhadap dengan suatu korupsi terjadi dari awal perencanaan hingga pelaksanaan itu kan kayak seperti tadi yang disampaikan itu kan. Nah itu ada perannya nggak? Siapa perannya di balik itu melakukan suatu adanya permainan suatu manipulasi? Peran ya. Balik lagi tadi pemerintah itu terlibat dalam artian peran siapa yang terlibat dalam satu tindak pidana korupsi yang terkait dengan suatu pola tadi? Biasanya
kalau korupsi tuh nggak satu pihak doang kan, masih dia membawa Pasti teman-temannya ada kan. Ya, ada jemaahnya juga ada gitu. jemaahnya ya. Korupsi berjamaah itu kan pernah kan di Malang. Ya tadi balik lagi, bisa pemerintah, bisa eh, apa namanya, pengusaha atau swasta kan bisa, kalau proyek-proyek itu di tender kan, Ya, di pakai tender. tender kan. Nah, di situ bisa aja permainan gitu. Yang dimenangin eh, perusahaan ini, CV ini, PT ini, karena buat apa ya, tadi buat kepentingan golongan sendiri gitu. Itu pertama, bisa dari pemerintah, dari swasta juga bisa, bahkan masyarakat juga bisa. eh Contoh kecil, pas ditilang itu sebenarnya kalau masyarakat eh, nggak mau ngasih, itu nggak terjadi namanya korupsi. Tapi beberapa dari masyarakat kita kan masih aja tetap membayar uang damai, itu juga korupsi sebenarnya. Uang damai, kalau masyarakat nggak ada suap, nggak ada juga yang menerima suap kan, jadi itu sama-sama pelanggaran, itu masyarakatnya, polisinya, bahkan banyak yang nembak SIM kan tuh, SIM tembak tuh, itu juga sebenarnya bisa aja dikatakan tindak pidana korupsi lah. Ya dari masyarakat juga tadi bisa terlibat aktornya. Tapi itu kan balik lagi kepada seseorangnya. Kalau kita mau membuat suatu SIM itu kan dengan apa ya? Sebenarnya itu masuk kepada suap juga kan gitu. Suap tuh suap. Itu gimana kan? Masyarakat kan sebenarnya kan kalau kita berbicara administratifnya itu kan kebanyakan kalau mengikuti sesuai prosedurnya itu kan dalam artian ada suatu kayak tumbang tindih dalam administrasinya gitu. Makanya masyarakat itu nggak mau ribet gitu kan. Ya udah kita langsung belinya berapa, tembak berapa. Misal Ya, ya. 700 ya udah bayar masyarakat 700 gitu. Iya sih. Itu gimana itu? Itu kan Ya. maksudnya ada suatu perspektif dari dua pandangan kan, dari suatu penyelenggaranya juga dari suatu masyarakat sendiri. Iya, iya. Jadi dari penyelenggara negaranya juga harus apa ya, harus apa namanya, menyederhanakan birokrasinya. Kan yang bikin masyarakat malas itu kan birokrasi yang berbelit-belit kan. Di sinilah geser sini, geser situ. Nah, balik lagi tadi, dua-duanya nih harus dibenerin, pemerintah sama masyarakatnya. Berarti secara bottom up sama top down juga. Iya, top down, bottom up gitu. Oh ya, mungkin tadi ya balik lagi kita ada tadi ya apa namanya proyek gitu kan. Itu kan dilakukan secara tender gitu kan dari suatu swasta gitu kan. Mungkin dalam satu penyeleksian terkait dengan satu pemenangan siapa yang nanti yang memegang proyek ini itu apakah sesuai dengan suatu keahliannya dari suatu perusahaannya atau malah keakrabannya dari pemerintah gitu. Ya kebanyakan ya celah-celah kolusi itu kan di situ, di celah-celah korupsi kan di situ, karena mengabaikan meritokrasi kan, Meritokrasi nggak sesuai keahlian si perusahaan, tapi karena hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan dari pemerintah dengan si pemilik misal kontraktor ini, jadi si pemerintah lebih memenangkan tender dari kontraktor yang dia kenal gitu, daripada kontraktor yang seharusnya tuh lebih bagus dari satunya gitu. itu berarti dinilai dengan suatu keakrabannya juga ya. Iya, bisa jadi sesuai dengan suatu keahliannya juga gitu. Mungkin itu ya terkait dengan suatu hal-hal yang terjadi di Indonesia ini khususnya terkait dengan suatu korupsi gitu kan. Mungkin ada nggak terkait dengan suatu pemerintah yang benar-benar apa ya, dalam artian terkait dengan suatu tindak pidana korupsi ini itu bisa dilakukan secara bertahap dalam satu pemberantasannya gitu kan. Sejauh ini ya. Pemerintah memberantas korupsi bertahap. Jadi gini ya, sebenarnya kan udah ada lembaganya karena KPK kan tuh kan. Tapi kemarin ada yang waktu itu direvisi kan undang-undang KPK tuh, itu katanya melemahkan dari independensi KPK. Independensi dari KPK itu sendiri. Bahkan ketua KPK aja korupsi kan. Siapa namanya itu yang kemarin? Siapa ya tuh? Bahkan si lembaga itu saking ini ya, padahal itu lembaga suatu. Iya, lembaga anti korupsi tapi korupsi. Pemimpinnya korupsi gitu. Iya. Itu bagaimana sih? Bagaimana itu? Susah kan? Ya baik lagi lah, reformasi lagi lah di reformasi birokrasi gitu. Reformasi birokrasi. Mungkin sejauh ini terkait dengan adanya suatu tindak pidana korupsi itu kan banyak yang
penyelidikan oleh langsung dari Jaksa Agung gitu. Nah, perannya KPK sekarang ini jadi apa ini, Mas? Apa cuman dari cuman lembaga aja gitu kan? Terkait dengan suatu kerjanya sekarang ini kan di publik itu kan banyak gak disoroti gitu di KPK, lebih banyak terkait yang ada di Kejaksaan Agung ya. Ya sebenarnya ya tadi karena akibat dari revisi Undang-Undang KPK itu tahun 2019 kan sempat direvisi undang-undangnya tuh. Dulu kan KPK jarang sekali kan itu OTT kepala daerah. Cuman sekarang kan jarang disorot kan. Ya, mungkin terkait dengan kepercayaan masyarakat tadi kepada KPK. Jadi berkurang menurun kepercayaannya sehingga ya nggak dipercaya lagi sama masyarakat dan masyarakat lebih percaya Kejaksaan Agung gitu. Mungkin ini ya, sejauh ini kan KPK itu didirikan pada masa Megawati era reformasi gitu kan. ya, itu pas masa Megawati kan jadi presiden tuh. Mungkin ada nggak suatu langkah-langkah yang terkait dengan suatu lembaga KPK ini yang benar-benar terkait dengan suatu ya benar pure gitu kan, melakukan suatu pemberantasan korupsi gitu. Pure korup sebenarnya ada seharusnya kan pas dia menangkap kepala daerah itu pure Atau ada suatu ini juga kepentingan politik gitu. seharusnya ya kan seharusnya banyak yang KPK lakukan itu bersih sih karena emang dia salah saja. Bahkan apa tuh kasus yang di mana tuh ya, si KPK ini nggak pandang bulu tuh nangkap pelakunya itu siapa, tapi kan kebanyakan mungkin ada beberapa yang terkait kepentingan politis. Kasus Tem Lembong itu kan jadi di menteri kan 2016 tuh pas zaman Jokowi kan, Zamannya Jokowi pas dia jadi menteri perdagangan yang kasus korupsi impor gula itu pas dia jabat kan, tapi kan baru ditindaknya tahun 2024. Itu kan pas tahun-tahun politik kan, apalagi Tom Lembong waktu itu jadi tim sesnya tim sebelah juga kosong berapa ya itu bisa jadi alasan senjata politik lah, alat politik buat menjatuhkan itulah. Tapi seharusnya sih KPK harus harus lurus lah, harus independen. Nah itu yang disoroti, independensinya. Mungkin kalau kita berbicara suatu lembaga negara yang mendirikan suatu untuk pemberantasan korupsi gitu kan, mungkin kalau dari bawah itu kan bagaimana sih peran masyarakat ini untuk mengawal terhadap suatu penyelenggaraan negara ini sendiri? Terkait tadi ya, peran masyarakat harus ditingkatkan lewat partisipasi publik, lewat LSM. Banyak LSM anti korupsi kan tuh di Indonesia. Itu harus harus mempunyai peran yang lebih buat mengawasi jalannya pemerintahan ini gitu. Ya balik lagi karena yang punya negara ini kan masyarakat kan, untuk rakyat oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kan. Jadi peran rakyat itu sangat penting, sangat vital di semua lini pemerintahan itu. Jadi ditingkatkanlah partisipasi publik, dengar pendapat gitu. Oh ya, kalau ngomongin terkait dengan suatu perannya masyarakat itu kan, apa sih masyarakat itu yang bisa mendukung terkait dengan suatu transparansinya dari suatu pemerintah dan serta akuntabilitas terkait dengan kinerja dari pemerintah itu sendiri itu? Kalau terkait akuntabilitas itu balik ke pemerintahnya sendiri, karena yang punya akses buat ini loh laporanku itu kan pemerintah kan. Ya tadi bisa jadi dibikin open government gitu. Pemerintah yang terbuka, pemerintah yang akuntabel dan transparan gitu. Ya misal dengan cara-cara tadi ini susunan anggaran untuk 1 tahun ke depan bisa dibagikan ke masyarakat lewat kan medsos, bisa lewat forum-forum dengan masyarakat bisa. Jadi dalam setiap tahapan manajemen, misal dari tahap perencanaan masyarakat dilibatkan, implementasi masyarakat juga dilibatkan, dalam proses pelaporan dan pengawasan juga masyarakat harus dilibatkan gitu. Oh berarti itu harus ada suatu partisipasi publik yang tinggi juga ya dengan masyarakatnya. Mungkin ini ya kalau ngomong terkait dengan suatu negara kita ini, negara Indonesia ini kan terkait dengan suatu tindak pidana korupsinya kan
yang balik lagi tadi dengan suatu EPK-nya tadi itu sudah kumlot gitu lah. Itu ada nggak contoh dari satu negara lain itu yang berhasil untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di negara sendiri gitu? Oke. Mungkin dari yang deket-deket dulu dari negara kita tuh ada Singapura tuh kan. Dulu di Singapura tuh kan negara miskin kan, sempat dikeluarkan nama Malaysia itu kan dulu. Malaysia kan Singapura itu salah satu negara bagian dari Malaysia kan. Tapi karena dia miskin, dia di-kick dari kerajaan Malaysia. Cuman dia mau belajar dan mau bertumbuh lah di situ. Bahkan di Singapura itu kan hukumannya tegas banget kan. Orang buang permen karet aja dikena sanksi gitu. Saking tegasnya itu. Iya, tegasnya apalagi koruptor gitu. Jadi hukuman buat koruptor itu harus tegas supaya nggak ada yang berani buat korupsi. Itu di Singapura. Terus ada lagi contoh di negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia gitu. Itu pemerintahnya terbuka, tiap-tiap kebijakan itu ada transparansinya, tiap-tiap program ada transparansi keuangannya, transparansi pelaksanaannya, transparansi laporannya begitu. Ya, ngomongin terkait dengan suatu negara yang sudah berhasil lah, bisa dikatakan berhasil ya, gitu, terkait dengan suatu pemberantasan korupsi itu kan. Untuk terkait dengan suatu sistem yang di luar itu kemungkinan bisa nggak diterapkan di Indonesia itu sendiri untuk pemberantasan korupsi itu tadi? Apakah ada suatu budaya juga yang tidak bisa diterapkan di Indonesia? Iya, tadi karena mungkin SDM kita masih tidak terlalu tinggi ya, itu menjadi salah satu masalah juga. Tapi sistem yang berhasil di luar bisa diterapkan di Indonesia, namanya itu kan dynamic governance kan. Jadi kebijakan tata kelola yang ada di luar itu bisa diadopsi di Indonesia gitu. Ya dengan menyesuaikan kondisi Indonesia kan beda kan, Singapura negara kecil sama negara Indonesia yang banyak berpulau-pulau gitu. Iya. Nah, itu harus disesuaikan juga. Ya nggak bisa langsung, mungkin bertahap lah. Ada kan namanya itu roadmap birokrasi, roadmap reformasi birokrasi itu dari 2025 2030 kita harus ngapain aja, harus mencapai apa aja gitu, bertahap. Jadi mungkin dari SDM-nya dulu baru sistem. Oh ya, itu kayak masuk kayak kepada public administrasi komparatif untuk melakukan satu perbandingan juga kan? Ya. Mungkin ini kan terkait dengan suatu dari korupsi itu tadi, itu kan pasti adalah solusi atau solutif dari bangsa negara sini. Apa sih sejak dari masa era reformasi ini solusinya terkait dengan suatu memberantas tindak pidana korupsi ini? Kalau menurut pandangan Mas Fuad sendiri itu apa? Solusinya ya buat juga ya. Sebenarnya karena ini kan masalah hukum juga, masalah sanksi itu kan masih abu-abu lah di Indonesia gitu. Jadi si pejabat ini masih aja tetap buat melakukan itu. Jadi solusinya kemarin sempat diusulkan di DPR perampasan aset ya, itu harus jadi PR itu harus disahkan, harus disusun itu UU-nya ya, buat DPR dan pemerintah. Karena kan sebenarnya korupsi ini kan berulang ya, karena nggak ada hukuman yang berjelas si koruptor gitu, yang dia seakan-akan dia sangat terjerat lagi untuk melakukan satu bahkan gitu. Koruptor sendiri penjaranya udah kayak kos-kosan kan tuh waktu itu Setnov itu kan penjaranya ada TV, ada AC, jadi kan sama aja gitu, nggak ada hukuman yang tegas gitu kan. Jadi solusinya itu perampasan aset dari koruptor tersebut, aksesnya, hartanya diambil semua buat negara gitu. Kemarin kan Prabowo sempat bilang juga boleh dari statementnya itu. Iya, korupsi, tapi uangnya harus dikembalikan gitu Mas. Tapi ada yang terbaru lagi. Apa tuh Mas? Terkait dengan statementnya dari presiden yang terpilih sekarang ini kan, dia ngomongin terkait dengan suatu kesejahteraannya, terkait dengan suatu koruptor ini. Masa anak-anaknya mau di iya mau ngomongin terkait dengan itu kesejahteraannya masih terkait dengan berbicara suatu hak asasinya juga. Iya, hamnya ya sebenarnya perampasan ini susah buat gol sih sebenarnya, karena itu pemainnya kan para elit politik kan. Kemarin kan sempat
dibahas di DPR yang waktu Bambang Pacul dari ketua komisi itu kan harus minta izin ketua umum gitu kepada lah. apa Iya. namanya para partai-partainya Iya, masing-masing iya gitu. itu yang bikin susah lah. Padahal permasalahan tadi itu menurut saya itu yang sangat efektif. Jadi dimiskinkan aja itu sekalian koruptor supaya apa ya? Supaya dia nggak ada akses lagi buat korupsi gitu. Atau nggak dijabut aja hak-hak politiknya. Jadi nggak bisa nyalonin lagi tuh, nggak bisa jadi ngisi pos-pos jabatan politik. Gitu. Tapi sejauh ini kan waktu apa namanya pilkada kemarin yang mencalonkan sebagai baik itu dari bupati dan sama gubernur itu banyak juga yang mantan-mantan Tapi ya, napi korupsi ya. ya itu gimana sih pandangannya hukum itu kan, kenapa terkait dengan seorang yang sudah melakukan apa ya korupsi itu bisa mencalonkan lagi sebagai pejabat pemerintah. Ya balik lagi tadi ke penegakan hukum yang harus tegas sih buat menghukum si para koruptor ini gitu. Mulai dari perampasan aset, hak politik. Kalau bicara HAM, kalau misal kalau bicara hak asasi manusia nih, karena katanya melanggar HAM gitu-gitu lah kalau misal si koruptor ini dimiskinkan. Tapi kan kalau misal dia masih menjabat dan korupsi itu kan kerugian HAM dari banyak masyarakat itu kan terancam gitu. Misal dia koruptor korupsi berapa triliun itu kan yang seharusnya uang ini buat pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat ini kehilangan haknya gitu ya. Buat pendidikan karena haknya ini diambil oleh si koruptor ini. Jadi jangan bicara HAM kalau dia aja masuk korupsi dan mengancam HAM orang lain gitu. Ya, itu kan sangat merugikan orang banyak. Iya, iya. Padahal yang melakukan itu cuma satu gitu. Iya, iya. Tetapi yang dirugikan itu banyak orang. Yang dirugikan itu kan waduh, berapa ribu-ribu masyarakat. Iya, jadi kita jangan bicara hak asasi satu orang saja, tapi kita harus bicara hak asasi banyak orang gitu. Jadi pilih kerugian yang paling sedikit gitu, menghilangkan nyawa satu orang atau menghilangkan nyawa banyak orang gitu. Ya benar-benar. Kalau kita berbicara satu pengorbanan, ya harus satu orang yang dikorbankan, bukan dikorbankan banyak orang. Iya. Malah itu salah perspektif itu namanya. Gitu kan. Mungkin apa sih untuk kedepannya gitu ya Mas, terkait dengan suatu adanya korupsi lah yang sedang terjadi di Indonesia ini dengan maraknya semakin besar. Ada nggak suatu nantinya terkait dengan suatu undang-undang perampasan aset ini bakalan goal nggak? Atau malah kebalikannya lagi untuk ke depan ini tidak goal gitu karena berbagai tantangan dan sebagainya gitu. Ya oke. Kalau misal kita lihat sekarang indikasinya si perampasan aset ini gagal Kak. Sepertinya ya kalau dianalisa di sekarang ya. Karena tadi balik lagi kepentingan elit politik lebih besar. Jadi kepentingan elit itu terancam kalau misal RUU perampasan aset ini disahkan gitu. Ya balik lagi people power sih sekarang karena kan ini kedaulatan rakyat kan, rakyat yang punya negara, jadi masyarakat harus sadar akan negaranya gitu, negaranya sudah terancam, jadi masyarakat ini punya rasa kepemilikan akan negaranya gitu, supaya si pemerintah itu jerah gitu, jadi nggak ada kesempatan lagi buat kolusi gitu. Ya sejauh ini tadi sudah ngomongin terkait dengan suatu tindak pidana korupsi ya Mas ya. Mungkin kalau dari Mas Paul sendiri itu kan untuk memperkuat dari sistem internalnya lah terkait dengan suatu pemberantasan korupsi ini seperti apa gitu lah. Sistem internal ya kalau misalnya kita di administrasi publik kan ada yang namanya good governance, clean government gitu kan. Iya. Tadi itu kan ada prinsip-prinsipnya, meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, transparansi itu di dalam tubuh birokrasi itu harus ditingkatkan lagi. Terus apa lagi ya? Ada efisiensi juga, efektivitas gitu. Pokoknya dan yang paling penting partisipasi masyarakatnya gitu. Itu dari dalam internal. Kan ada namanya reformasi birokrasi itu dari lama kan. Ya itu harus dilanjutkan lah. Penyederhanaan birokrasinya begitu Mas. Oh iya ya, ini kan udah kita berikan terkait dengan satu tindak pidana korupsinya kan udah apa ya lumayan gitu kan. Mungkin
kalau kita berbicara suatu perkembangan itu kan ada suatu teknologi gitu kan. Hmm. Mungkin dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi ini dapat nggak berperan kan dalam mencegah suatu tindak korupsi? Kalau semisal iya, bagaimana nantinya pengimplementasinya terkait dengan suatu teknologi untuk memberantas korupsi ini? Oke, sebenarnya gini, bisa saja sih teknologi ini mengurangi ya, bukan bukan apa namanya, bukan menghabisi tapi mengurangi si korupsi ini, karena di daerah saya di Banyuwangi itu kan ada yang namanya aplikasi Banyuwangi Smart Kampung kan. Oh, Smart Kampung. Smart Ya, Kampung. sempat dengar sih Smart Tuh. Kampung. Kemarin sempat dengar dari di Desa Bangsri itu Ya, ada Smart Kampung juga. ya itu bisa mengurangi apa namanya, celah buat korupsi, karena kalau misal kita eh, kita mengakses layanan publik secara konvensional itu bisa saja kan yang waktunya lama, itu bisa apa ya, memancing orang buat menyuap gitu kan. Jadi wah lama banget nih, jadi bayar aja dah gitu. Kalau misalnya lewat aplikasi kan itu tersistem kan, maksudnya eh, nggak perlu lagi datang ke kantor gitu, jadi bisa di rumah aja, jadi bisa mengurangi biaya itu tadi. Ya mungkin bisa mengurangi lah dari celah-celah korupsi, tapi nggak yang apa namanya, menghabiskan apa namanya itu, hanya bisa mengurangi sih, nggak yang mematikan lah. Yang penting ada suatu apa namanya pengusahaan juga terkait dengan satu mengurangi tindak pidana korupsi ini. Iya, pencegahan lah gitulah. Iya. Daripada sudah terjadi atau sudah sakit, lebih baik mencegah gitu. Iya, Atau mengobati gitu. Iya, betul. Mungkin ini ya, saya masih terpikirkan terkait dengan suatu pejabat yang sudah korupsi ini, itu gimana sih? Maksudnya dalam artian apakah nggak ada tindak lanjut lagi atau ada suatu tindak lanjut lagi dari orang-orang yang sudah korupsi itu? Misal di Malang itu kan sempat ada lah terkait dengan suatu kasus dulu yang EKTP itu, bagaimana sih nasibnya gitu kan para koruptor yang sudah apa namanya tertangkap ini gitu. Iya, kalau di Indonesia ya kan, koruptor yang udah ditangkap masih aja bisa apa ya? Ini aku tahu nih orang ini kayaknya nih, yang nyalon wali kota kemarin enggak sih? Iya. Ya itu kan masih ada hak politiknya kan dia. Dia seharusnya kan dilarang itu kan di aturan KPU-nya. Jadi napi ini nggak boleh mencalonkan lagi karena itu karena kesalahannya sendiri kan. Ya bodo amat dengan hak asasi lah. Maksudnya ini kan hak asasi satu orang mengorbankan banyak orang gitu kan. Baik lagi tadi di penegakan hukumnya Mas. Jadi harus tegas lah pemerintah buat menghukum ini para koruptor ini, karena nggak ada hukum yang tegas, jadi si koruptor ini masih bisa aja buat korup lagi gitu. Mungkin itu aja ya terkait dengan suatu apa ya, ngomongin terkait dengan suatu bincang-bincang korupsi ini kan Mas. Mungkin sejauh ini memang terkait dengan suatu dinamika korupsi Indonesia ini semakin maraknya, akan tetapi juga banyak yang sudah tertangkap itu kan. Akan tetapi kita masih belum tahu terkait dengan suatu keberlanjutan dari suatu apa ya pejabat yang sudah tertangkap ini. Mungkin dari Mas Wahab sendiri ada nggak suatu kesan-kesan terhadap dengan suatu entah itu yang disampaikan kepada masyarakat atau disampaikan kepada suatu pejabat-pejabat yang sudah korupsi gitu. Oke, mungkin buat pemerintah, buat Prabowo ya, tolong jangan kasihan lah sama koruptor ya, jangan kasihan anak-anaknya kayak gimana, tapi kan lebih banyak korban ini dari hasil dia korupsi gitu kan, yang seharusnya uang ini digunakan buat kepentingan masyarakat banyak, malah digunakan untuk kepentingan dia sendiri dan keluarganya gitu. Jadi tolong hukuman buat koruptor, bahkan UU perampasan aset tolong dibahas lagi di DPR ya. Segera gitu ya. Iya. Bahkan harus jadi prolegnas yang nomor 1 gitu. Iya. Harus jadi prolegnas. Mungkin ini ya untuk para penerus-penerus bangsa ini kayak yang katanya Indonesia Emas gitu kan, menuju Indonesia Emas gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan suatu pemirsa yang jadi penerus-penerus bangsa ke depan. Tolong buat mahasiswa jangan apa namanya, jangan manip LPG lagi ya tuh. Itu jangan dimulai dari situ lah.
tolong kesadarannya buat kepentingan negara. Pendidikan anti korupsi tolong itu lagi diajarin lah di kampus-kampus, di Maksudnya sekolah-sekolah. disorgan lagi kan. Iya, Mungkin ini ya, mungkin cukup itu saja terkait dengan suatu bincang-bincang literasi terkait dengan suatu korupsi ini gitu kan. Mungkin ibaratkan para koruptor itu sebagai pelari maraton, itu finishnya di mana? Itu finishnya di luar negeri, bos. Ya, benar. Mungkin sudah cukup aja terkait dengan suatu bincang korupsi ini. Terima kasih atas waktunya, Mas Fuad. Terkait ini saya terkait apa ya? Sudah cukup saja. Mungkin sebelum kita akhiri berselang dulu dong. Nah, merdeka. cukup saja. Selamat menyaksikan atau selamat apa ya? Nah, ini lupa ini aku gara-gara ngomongin korupsi ini. Mungkin ini ya cukup itu saja kepada korban Gusti. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu hari. Iya, merdeka.